Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya computational thinking atau berpikir komputasional atau berpikir komputasional. Apa sih itu? Berpikir komputasional atau computational thinking yaitu berpikir secara numerik ya atau berpikir secara komputerisasi. Nah, sebelum ke sana kita masuk dulu apa sih itu komputasi. Nah, ilmu komputasi adalah sebuah ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik pada penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains ya. Nah, menurut ACM Computing Curricula 2005, komputasi itu dibagi menjadi 5 domain, yaitu computer science, ya, penelitian komputer, software engineering, ya, pembuatan software, information system, sistem informasi, pembuatan sistem, ya, kemudian computer engineering, ya, yaitu hardware, pembuatan hardware komputer tersebut, information technology, ya, mengutamakan kepada teknologi informasi. Yang tadi adalah sistemnya, yang ini adalah teknologinya. Kemudian teori komputasi. Nah, teori komputasi ini adalah cabang ilmu komputer teoritis atau theoretical computer science. Nah, teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Nah, teori komputasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori otomata, yaitu otomata teori. Kemudian teori komputabilitas, yaitu computability theory. Kemudian teori kompleksitas, computational complexity theory. Nah, apa sih? Yang pertama, teori otomata, yaitu adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar itu sendiri adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu, ya. Grammar itu sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi karena kalian belajar bahasa Inggris tentunya tentang grammar. Kemudian ada teori komputabilitas, yaitu bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Nah, dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang dapat dipecahkan atau solvable atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan yaitu unsolvable. Kemudian teori kompleksitas. Nah, teori kompleksitas ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dan dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau easy ataupun persoalan sukar yaitu hard. Nah, pengertian berpikir atau komputasional adalah suatu pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer. Nah, ini penggunaannya, tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi seperti Bapak bilang sebelumnya yaitu suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah. Kemudian diekspresikanlah solusinya dengan cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif, ya, karena namanya manusia itu punya keterbatasan dalam proses pemikiran, tetapi kalau komputer straightforward ke depan, ya, tidak terganggu ini, tidak terganggu itu. Jika masalahnya ini, maka akan dihadirkan seperti itu. Kemudian pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan.
yaitu ya formulasi masalah atau abstraksi, kemudian mengekspresikan solusi atau otomatisasi, kemudian mengekspresikan solusi dan mengevaluasi atau analisis. Nah, computational thinking merupakan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan juga sederhana. Kemudian menemukan pola dalam masalah tersebut serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Nah, jadi pada intinya computational thinking ini adalah cara berpikir ya yang mendekati berpikir layaknya sebuah komputer ya. Maka pemikiran komputer tersebut ini jauh lebih efektif ketika kita mengatasi sebuah masalah atau sebuah ilmu atau sains tertentu. Nah, untuk sementara segitu saja dulu ya penjelasan awal. Nanti kita akan mengenal yang namanya algoritma, pseudocode dan lain sebagainya. Pengenalan saja algoritma itu apa sih? Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa di materi selanjutnya. Terima kasih dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.